Allah. Dan kemarin kita bahas tentang suudzon, berburuk sangka. Buruk sangka itu pangkalnya semua sebabnya karena penyakit hati. Makanya kata Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, penyakit hati itu banyak. Cuma inti dari penyakit hati itu ada 3. Ini yang paling bahaya, 3 penyakit hati. Yang pertama apa? Al-hasad. Al-hasad, iri, dengki. Tanda orang dengki ya, tanda orang dengki senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itu tanda orang dengki. Senang melihat orang susah. Kalau ada tetangganya kebakaran, kemalingan, tabrakan, ya ada kawannya mungkin jatuh. Nah, itu kalau orang dengki itu senang mengeluarkan pantun. Apa pantun orang dengki? Pantun orang dengki, tutul mencoklat bulat. Nah, itu pantun orang dengki itu. Jadi senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ini orang dengki, susah melihat orang senang. Enggak bisa melihat orang senang. Ya, kalau ada tetangganya bisa bangun rumah, bisa beli mobil baru, bisa beli motor baru, atau bisa pergi umroh ke Mekah. Wah, kalau orang dengki tak bisa tidur, difitnah. Ente tahu enggak dia kaya itu? Itu dia kaya itu paling nyara tuyul. Ya, itu kaya paling dia berdukun. Ini orang dengki. Enggak ada benarnya orang dengki, semuanya salah. Jadi tanda orang dengki begitu. Makanya untuk menghilangkan penyakit dengki ini, untuk urusan dunia ya kita lihat urusan dunia, urusan harta, kita lihat orang di bawah kita. Untuk urusan dunia, lihat orang di bawah kita, tidak usah lihat di atas. Kalau lihat di atas tidak bisa. Ya, lihat orang di bawah. Alhamdulillah ya Allah. Walaupun ana tidak punya mobil, cuma punya sepeda motor, daripada dia ya Allah. Cuma punya sepeda engkol. Yang punya sepeda engkol, alhamdulillah ya Allah. Walaupun ana cuma punya sepeda engkol, daripada dia ya Allah kemana-mana jalan kaki. Tak punya sepeda engkol. Yang cuma jalan kaki tak punya sepeda engkol, bersyukur. Alhamdulillah ya Allah. Walaupun anak cuma jalan kaki, tak punya sepeda engkol, tak punya motor, daripada dia tak punya kaki. Yang tak punya kaki pun bersyukur. Alhamdulillah ya Allah. Walaupun anak tak punya kaki, daripada dia ya Allah. Dia kaya, punya mobil, punya motor, punya kaki, gendut, sehat, mati. Mau ente? Kaya tapi mati. Jadi ya, makanya kalau untuk urusan dunia, kita lihat orang di bawah kita. Jangan lihat orang di atas kita, tidak selesai. Ini penyakit iri akhirnya. Ya, lihat tetangga. Oh, itu tetangga kok bisa beli mobil baru. Jangan-jangan kata dia. Jangan-jangan nyuri, jangan-jangan ini. Fitnah sana, fitnah sini. Jadi untuk urusan dunia lihat orang di bawah kita. Tapi untuk urusan akhirat lihat orang di atas kita. Untuk urusan akhirat. Nih, kayak tadi. Wah, ini Bakar, namanya Bakar. Ini Bakar bangun jam 12 udah ada di lapangan. Ana pokoknya harus jam 11 ana udah harus ada di lapangan. Oh, ini Umar, dia sholat tahajud 2 rakaat. Ana enggak bisa, ana harus 4 rakaat. Oh, ini Ali, dia baca Al-Quran 1 hari 1 juz. Ana harus 3 juz. Jadi untuk urusan akhirat, lihat orang di atas kita. Tapi untuk urusan dunia, lihat orang di bawah kita. Ini orang iri, hati-hati iri. Apa kata Nabi Muhammad? Al-hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Yang artinya iri, dengki dapat memakan amal ibadah sebagaimana api memakan kayu bakar. Ya, sebagaimana api memakan kayu bakar. Kayu bakar walaupun banyak kena api langsung habis. Begitu pula amal ibadah kita. Walaupun amal kita banyak sekali jak dengki iri, maka semua amal ibadah kita hangus, hilang, sirna, rugi. Ini ada sebuah kampung ya. Ini dikisahkan di Arab, sebuah kampung disebut Qaryah Al-Hasad. Kampung dengki. Kenapa? Karena satu kampung orangnya dengki semua. Dengki. Pokok kalau lewat kampung situ tidak ada betulnya orang. Semuanya salah. Tidak ada betul, tetap salah. Suatu hari ada bapak dengan anak mengendarai seekor keledai. Tahu keledai itu? Pernah lihat keledai? Lihat langsung pernah? Di Pontianak tidak ada keledai. Yang banyak keledai di Yaman. Di Yaman keledai. Keledai itu hewannya kecil, separuhnya kuda, pendek tapi kuat. Ya, kuat. Kalau kentut naudzubillah baunya. Nyaring lagi kentutnya, duor gitu bunyinya. Nah, keledai ini hewan paling bodoh. Paling bodoh di dunia itu keledai. Kalau kambing jalan ada lubang dia ngeloncat. Kalau keledai enggak. Keledai kalau jalan ada lubang dia terus dilajak kena di lubang tuh. Nah, itu keledai. Jadi suatu hari ada bapak dengan anak mengendarai 1 ekor keledai. 1 ekor keledai dinaikkan berdua lewat kampung iri, lewat kampung dengki. Apa kata orang kampung dengki? Ya Allah, kasihan keledai ini, bapak dengan anak kurang ajar, tak tahu kasihan. Udahlah keledai kecil dinaikkan berdua. Salah. Akhirnya kata bapak balik, cong, salah kita cong.
Besoknya lewat lagi, bapak naik keledai, anak narik keledai, lewat kampung Dengki, salah lagi. Ini bapak tak tahu kasihan, dia enak-enak duduk di atas keledai, anaknya suruh narik. Aduh cong, salah lagi cong, balik cong. Besoknya lewat lagi, anak naik keledai, bapak disuruh narik, lewat kampung Dengki, salah lagi. Ini anak kurang ajar, orang tua ada di bawah, dia enak-enak di atas, anak kurang ajar, bapak suruh narik, salah lagi cong, balik cong. Jadi orang Dengki tidak ada betul. Yang betul bagaimana? Yang betul bapak dengan anak mekol keledai, baru betul. Ya. Nah, ini penyakit Dengki, tidak ada betulnya orang. Semua orang salah. Ini tanda-tanda orang Dengki. Makanya kata gimana? Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Itu penyakit hati yang pertama kata Imam Ghazali. Yang kedua, penyakit hati yang kedua yaitu arya. Riya nih ingin dipuji orang dalam ibadah, ingin dilihat orang. Yo kalau sholat di depan orang, ya di depan orang ramai, masya Allah, takbirnya lama, Allahu Akbar, ya sampai bungkuk gini. Kalau depan orang, tapi kalau sholat sendiri dalam kamar kayak kodok loncat-loncat. Ya, kalau depan orang sedekah dipamerkan, dilihatkan. Ya kalau sedekah 1 juta dinampakkan, tapi kalau sembunyi-sembunyi sedekah paling 1000. Ini riya tuh ingin dipuji orang dalam ibadah, ingin dilihat, senang dia. Ya kalau ada orang muji-muji dia ke masjid, makin rajin ke masjid. Kalau muji-muji dia jadi imam, suara ente cantik, makin dicantik-cantik kan. Ya memang dalam Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila, kata Allah. Baca Al-Quran itu dengan tartil, tapi baca Al-Quran dengan tartil, kalau kita jadi imam tidak boleh sombong niatnya. Niatnya betul-betul ikhlas, mengharap pahala dan ridho dari Allah. Jadi yang kedua, penyakit hati yang dapat merusak amal ibadah kita, yaitu ar-riya. Yang ketiga, yang paling berbahaya yang ketiga, al-ujub. Yang bahaya. Ujub ini membanggakan diri sendiri. Banggakan diri sendiri tak boleh, dosa. Tapi banggakan orang lain dapat pahala. Muji orang lain dapat pahala. Aduh, masya Allah. Umpamanya Yisipul, masya Allah Yisipul. Orangnya jam 11 udah ada di lapangan. Masya Allah Yisipul rajin puasa sunnah Senin Kamis. Masya Allah, dipuji-puji boleh. Tapi yang tidak boleh muji diri sendiri, haram. Ini namanya ujub, membanggakan diri sendiri. Ente bangun tengah malam, jam 2 malam bangun, sholat tahajud di musola sendiri. Lalu ente bilang, kayaknya ya sesungai Jawi cuma anak sendiri yang bangun malam, yang lain tidur melengkung. Nah, ini dosa, tidak boleh. Ini ujub, membanggakan diri sendiri. Suatu hari ada seorang raja, yang mana raja ini juga ulama, alim, udah tua. Dia merasa aku tak lama lagi meninggal dunia. Lalu dia punya anak 2, semua anaknya mondok. Dipanggil anaknya, dah kau balik semua. Aku udah tua, kau siap gantikan aku. Cuma sebelum kau gantikan aku pengen ngetes ya kau berdua nih. Tolong, kata-kata si Abah nih, tolong kau cari makhluk yang paling hina dari dirimu. Cari di dunia makhluk yang paling hina dari dirimu. Akhirnya keluarlah 2 beradik ini. Yang abang berjalan, ya cari orang, ngelihat orang ndak sholat, ditangkap kena dia. Berarti ini orang paling hina, ditangkap. Ya. Cari makhluk yang lebih hina dari dirimu. Yang lebih hina. Akhirnya bukan dua beradik. Salah ya, ini cerita lain. 1, putra beliau ini 1. Jadi beliau ingin ngetes putranya, apakah putranya pantas untuk menggantikan dirinya. Lalu beliau bilang, sebelum ente gantikan abi, ya ente jalan dulu keluar, cari makhluk yang lebih hina dari dirimu. Cari. Akhirnya berjalan ketemu dengan pelacur. Tangkap tuh pelacur. Dalam hati dia, ini pelacur lebih hina dari diriku. Aku tidak pernah berzina seumur hidup. Ini pelacur, dosa paling besar itu melacurkan diri. Dosa besar yang pertama murtad, syirik, keluar dari Islam. Dosa besar yang kedua bunuh orang. Dosa besar yang nomor 3 berzina. Dosa besar yang nomor 4 narkoba, minum keras, sabu-sabu. Itu dosa besar nomor 4. Akhirnya ditangkap di pelacur, mau dibawa kepada abahnya, mau diberitahu kepada abahnya bahwa dia telah berhasil membawa makhluk yang lebih hina dari dirinya. Ketika nyampe di halaman istana, berkata hatinya, astagfirullahaladzim, ini pelacur memang buat dosa besar. Tapi andaikan dia bertobat kepada Allah, lalu oleh Allah diterima tobatnya, langsung dia akan masuk surga. Kayak ada pelacur balik minum anjing itu kan,
oleh Allah terima tobatnya, masuk surga. Sedangkan aku, kata dia, aku telah berburuk sangka, aku telah ujub, merasa lebih mulia dari dirinya. Kalau Allah tidak memaafkan, mencabut nyawaku, aku akan dilemparkan ke dalam api neraka. Dilepaskan pelacur tersebut. Tak jadi, balik ente, balik. Tak jadi. Ente lebih mulia dari anak. Jalan lagi, dia ketemu seekor anjing. Udahlah anjing, matanya buta, kurap, kudis, panu, koreng, gatal-gatal, banyak baut, banyak sekrup, banyak penabur, lengkap situ udah. Busuk lagi itu anjing. Lalu dia merasa, kalau ini udah jelas, ini anjing lebih hina dari diriku, ini anjing hewan najis, udahlah busuk lagi, gatal-gatal, korengan, buta lagi, nggak pasti, ini pokoknya makhluk paling hina di dunia, lebih hina dari diriku. Dibawa tuh anjing, mulai ketemukan ke abahnya bahwa dia telah berhasil membawa makhluk yang lebih hina dari dirinya. Nyampe depan pintu istana, depan pintu rumah, berkata lagi hati kecil, astagfirullahaladzim. Ya, anjing adalah hewan. Hewan kalau mati jadi tanah. Nggak akan ditanya pekerjaannya ketika di dunia. Nggak akan ditanya oleh malaikat, jing, ente sholat jing, ente puasa jing. Nggak akan ditanya. Ya, nggak akan ditanya oleh malaikat. Sedangkan aku manusia. Nanti ketika aku meninggal dunia akan ditanya pekerjaanku, gimana sholatku, aku dapat uang dari mana, digunakan untuk apa. Ya, maksiat mata, maksiat telinga, maksiat hati, maksiat semua akan ditanya oleh Allah satu persatu. Berarti anjing ini lebih mulia dari diriku. Dilepaskan anjing tersebut. Lalu dibalik ke rumah dengan tangan kosong. Bertanya abahnya, loh mana? Abah nyuruhkan ente cari makhluk yang lebih hina dari ente. Apa dia jawab? Tidak ada makhluk yang lebih hina dari diri anak. Anak paling hina. Anak adalah makhluk paling hina di dunia. Bahkan dari anjing sekalipun anak lebih hina. Apa kata abahnya? Kalau gitu ente pantas gantikan abah. Kenapa? Karena dia merasa orang paling hina di dunia. Makanya kita jangan sampai ujub. Ujub itu membanggakan diri sendiri. Itulah penyakit hati. Jadi yang kemarin malam 21 kita bahas tentang suudzon, berburuk sangka. Penyebab buruk sangka adalah nih penyakit hati yang banyak dalam hati kita. Mudah-mudahan oleh Allah kita disembuhkan dari penyakit hati, dijauhkan dari penyakit hati juga. Tadi ada pesan Nabi. Pesan Nabi tadi yang hendak ngabdi. Dengarkan lagi. Ini paling banyak tahun ini berhenti 5 orang nih hendak ngabdi. Dengar, mungkin ada yang datang. Ini terakhir yang ingin al-jihad. Abi dah pesan tadi kan, 5 orang yang datang dia. Kata Abi, pertama, Abi tidak ridho. Yang kedua, jangan salaman dengan Abi. Yang ketiga, jangan nginjak al-jihad. Dengar kuping ente. Ya, kalau udah Abi, Mas pun sama. Jangan salaman dengan Mas, jangan nginjak al-jihad. Acara alumni, acara apa pun, imtihanan, lebaran, jangan. Sampai kapan? Sampai ente datang ngabdi. Ya, dengarkan, mungkin ada yang hadir yang tidak ngabdi kemarin. Yang urusannya yang tahun ini. Ya, Abi marah karena ketika mah lapor, ini pertama 2 orang tidak ngabdi, 3 orang, 4 orang, nyampe 5. 5 kata Abi. Makanya Abi tadi langsung bilang, Abi tak ridho. Ingat ya, kita mondok nih mengharap ridho guru, bukan cuma ilmu nomor sekian ilmu. Ya, ilmu nomor sekian. Emas dulu udah ngabdi di Dalwa 2 tahun. Setelah ngabdi ketika Mas mau berhenti itu ada Bang Ari datang, ada Mas Jamal tahu, Mas Kirul tahu. Mah izin, udah dapat ngabdi 2 tahun, izin ke Abuya, izin sendiri pertama. Assalamualaikum Abuya, izin Abuya. Apa? Anak izin kalau boleh anak mau berhenti Abuya. Oh, enggak, belum. Dah, sabar kan. Akhirnya telepon Abi. Ini belum diberi izin ke Abuya. Ya udah, Abi mau ke sana. Insyaallah diberi. Pergi Abi. Yakin Abi diberi. Nyampe berdua dengan Bang Ari, itu Bang Arinya masih ada. Ya. Berdua, yang diizinkan 2, satunya Bang Ari, satunya Mas. Jadi Abi ngizinkan, Beb, ngizinkan ini anak saya Ari dengan Atoillah Beb. Oh iya, kalau Ari saya beri. Tapi kalau Atoillah enggak, dia anak saya, belum. Bayangkan, Emas udah yakin pasti diberi karena Abi sendiri datang. Udah yakin, Emas udah ngemas baju 1 koper, masuk kitab dari kemas. Udah yakin pasti balik. Tiba-tiba enggak. Atau anak saya, atau masuk anak masih sayang ke dia. Apa tak nangis? Nangis asli. Tanyakan Mas Irulnya tuh. Udah yakin dapat izin, enggak diberi. Tapi karena kita ingin mengharap ridho guru, berkah guru, ya udah, mau tak mau nambah lagi. Nambah dapat berapa bulan, setengah tahun kalau enggak salah, pas Ramadan. Hampir Ramadan izin ke Buya. Ya, Kak Buya, mau izin Buya berhenti mondok. Oh ya udah. Karena nanti udah lama ngabdi, nanti habis Idul Fitri.
Ya kata Buya. Bukan habis Idul Fitri, nanti Ramadan. Mas izin sebelum Ramadan. Nanti pertengahan Ramadan ente boleh balik Pontianak. Alhamdulillah kata Mas. Rupanya pas pertengahan Ramadan Allah mentakdirkan Abuya Maliki meninggal dunia. Jadi Abuya Maliki meninggal dunia, akhirnya Abuya bin Zain Baharun terbang ke Mekah. Ya, pergi ke Mekah sampai Lebaran. Mas tak bisa balik lagi, nunggu sampai Lebaran. Baru Lebaran ketiga kalau tidak salah beliau datang. Lebaran ketiga baru menghadap, baru diberi. Ya udah, nyampe di Pontianak, Lebaran udah habis. Ya. Bayangkan, udah ngabdi 2 tahun, izin berapa kali hitungannya? Ada sekitar 5 kali. Mas izin sendiri 4 kali, Abi datang sendiri, ya, enggak dapat. Tapi karena kita ingin dapat ridho guru enggak boleh berhenti, tak boleh tetap. Seandainya oleh Abi Zain Baharun, oleh guru Mas, ente seumur hidup ente harus dalwa, enggak boleh berhenti, Mas tetap. Nah, cuma karena beliau udah beri, ya alhamdulillah diberi. Ini kayak di Dalwa nih ada guru Mas namanya Ustaz Ismail Ayub. Ustaz Ismail udah berapa kali izin, ratusan kali izin dari zaman almarhum Habib Hasan Baharun. Bib ana izin Bib mau berhenti, enggak boleh. Nanti dapat berapa tahun izin, enggak boleh. Sampai kata Abu Yabi Hasan Baharun, ya Abu Yabi Hasan Baharun pengarang kitab Muhawarah, ketika izin lagi apa? Ismail, kuburan ente udah ada kapling di situ udah. Artinya ente sampai mati tak bisa berhenti. Akhirnya Abu Yabi Hasan Baharun meninggal diganti oleh putranya Habib Zain Baharun. Ustaz Ismail izin ke putranya. Mungkin dari Ustaz Ismail, Abu Ya kan udah tak ada. Mungkin dengan putranya diberi izin. Apa kata Beb, ana mau izin Beb. Apa kata Abu Yabi Hasan Baharun? Ente izin ke Abana di sana. Suruh izin ke kuburan sana, izin. Tapi Masya Allah karena gurunya udah ngatakan ente sampai mati di sini, sampai sekarang beliau tidak berhenti. Ya. Dengan putra-putrinya ada di Dalwa, enggak berhenti. Karena guru udah sampai mati di sini. Ente kira-kira gimana? Mamanya Mah bilang, udah, ente sampai mati sini. Tahu sampai mati, 3 tahun ya? 3 tahun ini belum ngabdi, udah berhenti 5 orang. Ya. Makanya ente hati-hati kalau ya kita yang cari di pondok nih ridho tuh lihat alumni itu, kakak-kakak kelas ente itu. Tuh insya Allah mereka tuh udah dapat ridho guru tuh. Hidupnya tenang tuh ya. Walaupun tak punya duit, tenang sebetulnya. Tenang enggak harus punya duit. Ya, ketenangan tuh ada dalam hati. Jangan kira kalau orang kaya pasti tenang hidupnya, belum tentu. Ya, belum tentu. Mah banyak punya kawan-kawan kaya kalau cerita, ya kadang WA, nelpon, minta nasihat. Ya, tak hidup Pak Ustadz, hidup saya tak tenang Pak Ustadz. Ya, apa pula tak tenang Ji? Ente punya mobil Masya Allah harganya 3 miliar. Perusahaan ente besar, ente tak tenang. Enggak tahu lah Ustadz, ketenangan enggak ada sekali Ustadz. Padahal duit banyak, anak kalau mau tidur harus minum obat tidur. Nah, jadi belum pasti orang kaya tenang. Jangan dikira orang miskin tuh hidupnya tak tenang. Paling tenang tuh orang miskin. Saking tenangnya dia tidur, pintu rumah tak dikunci, aman. Kenapa aman? Ya apa yang nak dicuri. TV tak punya, motor tak punya, duit tak punya. Maling pun kasihan, akhirnya diberi duit kena maling. Dia tidur tenang, tidur. Ya. Nah, jadi ketenangan itu ada dalam hati. Ya mudah-mudahan oleh Allah kita selalu sehat, panjang umur khususnya Abi Umi, hingga kita bisa menyelesaikan insyaallah malam 25, 27, 29 hingga kita bisa bertemu lagi Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Sallallahu